Hinti. Tolong mati. Oke, welcome back Kima-Kima, kembali lagi di channel Vijinti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Gima Seikatsu volume 3 part pertama, yang dimana merangkum 3 judul di volumenya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, gak bosan-bosannya aku minta dukungan kalian untuk nge-support channel kita ini dengan cara subrek dan aktifkan lonceng notifnya, biar sempat kalian ngetik-ngetik first di kolom komentar itu, oke? Aku juga mau berterima kasih lah untuk kalian untuk 1000 viewsnya di pembahasan Gimai volume 1 part yang pertama. Antusias kalian lah yang buat kami semangat untuk terus upload setiap harinya. Oke, nggak usah banyak drama, kita langsung gas ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter yang pertama dengan judul 22 Agustus, tepatnya hari Sabtu. Dilanjutkan pada masa pertengahan liburan musim panas. Yuta baru saja bangun dan langsung pergi menuju ke meja makan. Di situ sudah ada Akiko dan ayahnya. Mereka berdua sudah bangun duluan dan sedang sarapan. Kemudian Yuta berkata kepada ayahnya kalau ia bingung mau melakukan apa di liburan musim panas ini. Ayahnya menjawab kalau itulah yang dinamakan masa muda. Jadi sebaiknya Yuta menikmatinya dan mengerjakan apa yang ia suka selagi masih muda. Yuta kemudian membalas kalau ini tidak ada hubungannya dengan umur. Kemudian Akiko menyambung pembicaraan dengan berkata agar Yuta sebaiknya menganggap hari liburannya sebagai hari-hari biasa. Menurut Akiko, itulah cara terbaik untuk menghabiskan liburan musim panas. Yuta yang mendengar itu sedikit ragu, namun ia dapat menerima perkataan dari ibu tirinya tersebut. Kemudian tiba-tiba Saki datang dan memotong pembicaraan. Saki berkata kalau Yuta tidak perlu mendengarkan perkataan ibunya, karena ibunya ialah tipe orang yang sangat pandai berbicara. Dikarenakan Akiko sudah cukup lama bekerja sebagai bartender, sehingga ia berpengalaman berbicara dengan orang lain. Kemudian mereka pun melanjutkan sarapannya. Saat sedang makan, tiba-tiba ayah Yuta bertanya mengapa Yuta dan Saki masih menggunakan nama belakang sebagai panggilan. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya Kima, kalau di Jepang itu memanggil orang dengan nama belakangnya artinya hubungan mereka belum cukup dekat, atau bisa dibilang hanya sebatas kenalan. Nah, ayah si Yuta ini heran dengan Yuta dan Saki yang masih menggunakan panggilan nama belakang, padahal mereka sudah resmi menjadi keluarga. Akiko juga menambahkan dengan berkata kalau Saki seharusnya memanggil Yuta dengan panggilan Yuta Nisan, atau panggilan abang gitulah, pasti tahu lah kalian. Kemudian Saki membalas kalau panggilan seperti itu rasanya tidak cocok untuknya, apalagi karena mereka seumuran. Saki berkata kalau ia lebih nyaman memanggil Yuta dengan nama belakangnya, yaitu Asamura. Kemudian setelah selesai sarapan, Akiko berkata kepada Saki kalau ia masih tidak menyangka mengenai Saki yang mulai bekerja paruh waktu. Apalagi ia bekerja di tempat yang sama dengan Yuta, yaitu di toko buku. Saki pun membalas kalau ini ialah pertama kalinya ia bekerja paruh waktu, sehingga lebih baik jika bekerja dengan seseorang yang dikenal. Saki juga berkata kalau bekerja di toko buku akan membantunya menaikkan nilai mata ujiannya yang merah. Kemudian ayah Yuta membalas kalau mereka terlalu sibuk bekerja, padahal liburan musim panas sedang berlangsung. Akito pun menyarankan agar mereka pergi bersenang-senang bersama teman mereka. Namun Yuta membalas kalau ia hanya memiliki satu orang teman di sekolah, dan temannya itu pun sangat sibuk dengan kegiatan ekskulnya. Teman di sini tuh maksudnya Shimaru ya Kima, kalau kalian masih ingat. Kemudian Yuta pun berkata itulah alasan mengapa ia hanya menghabiskan waktu liburannya dengan bekerja. Kemudian Yuta melanjutkan kalau Saki mungkin akan pergi dengan Maya nantinya. Mendengar itu, Saki dengan cepat menjawab kalau ia tidak sedekat itu dengan Maya, dan mereka tidak akan pergi kemanapun di liburan musim panas ini. Mendengar jawaban Saki yang sedikit dingin, Yuta pun merasa kalau ia sudah salah bicara. Kemudian setelah selesai sarapan, Yuta bergegas masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap pergi ke tempat kerja. Namun tiba-tiba Saki memanggil Yuta. Saki tiba-tiba berkata dengan tegas untuk kedua kalinya kalau ia tidak akan pergi dengan Maya selama liburan musim panas ini. Yuta pun bingung dengan tingkah Saki.
Ia heran mengapa Saki memanggilnya kembali hanya untuk mengatakan demikian. Yuta pun kembali ke kamar dan bersiap-siap. Sebelumnya, Saki berkata kalau mereka tidak akan berangkat sama ke tempat kerja. Saki masih ingin menyembunyikan hubungan mereka dari orang luar. Yuta pun menerima usulan Saki. Mereka pun berangkat ke tempat kerja secara terpisah. Kemudian setelah sampai di tempat kerjanya, Yuta tiba-tiba disambut oleh Yomi. Yuta sedikit terkejut dengan penampilan kasual dari Yomi, apalagi dengan gaya rambutnya yang baru, yang dimana biasanya Yomi selalu berpakaian dengan khas Jepangnya. Kemudian Yuta bertanya mengapa Yomi datang lebih awal kali ini. Yomi menjawab kalau ia sangat bosan di rumah. Mendengar itu, Yuta sadar kalau Yomi hanya malas untuk mengerjakan tugas kuliahnya, sehingga ia lebih memilih datang lebih awal ke tempat kerja. Kemudian Yomi bertanya kepada Yuta mengenai Saki yang belum kunjung datang. Yuta menjawab kalau mereka berangkat secara terpisah, apalagi Yuta berangkat menggunakan sepeda, sehingga wajar kalau ia yang duluan sampai daripada Saki. Kemudian dilanjutkan pada saat jam kerja dimulai. Saki sudah tiba di tempat kerja tepat waktu. Mereka pun mulai bekerja. Setelah beberapa saat bekerja, Yuta memperhatikan Saki yang sedikit kewalahan menemukan buku yang pelanggan cari. Yomi yang menyadari itu pun langsung menyuruh Yuta untuk membantunya. Ternyata Saki belum terlalu hafal dengan semua letak bukunya. Yuta pun mengajari Saki dan memberitahukan semua yang ia tidak tahu. Saki pun langsung memuji Yuta. Ia tidak menyangka kalau Yuta sangat kompeten dalam bekerja. Mendengar pujian itu, Yuta membalas kalau ia belum seberapa dibandingkan Yomi. Mereka pun dengan segera kembali bekerja. Kemudian setelah selesai bekerja, mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Akiko, ibunya Saki, melarang Saki untuk pulang sendirian di malam hari. Itulah mengapa Akiko menyuruh Yuta untuk selalu menemaninya pulang bersama setiap selesai bekerja. Awalnya Saki ingin menolak. Namun Akiko mengatakan kalau itulah syaratnya agar Saki diizinkan untuk bekerja. Karena tidak bisa menentang ibunya, Saki pun terpaksa menurut dan memutuskan untuk pulang bersama dengan Yuta. Kemudian kita masuk ke chapter 2 dengan judul 23 Agustus tepatnya hari Minggu. Hari itu Yuta pergi bersama dengan Maru untuk menemaninya membeli sesuatu. Yuta memiliki shift kerja di sore hari, sehingga ia kosong mulai dari pagi hingga siang. Kemudian setelah berjumpa dengan Maru, mereka pun segera mencari barang yang Maru ingin beli. Kemudian setelah mendapatkan barang yang mereka cari, Maru tiba-tiba bertanya kepada Yuta mengenai liburan musim panasnya. Maru bertanya apakah Maya sudah mengundangnya untuk pergi ke kolam renang bersama-sama dengan Saki. Yuta seketika langsung bingung dengan pertanyaan Maru. Karena akhir-akhir ini ia bahkan tidak ada berbicara dengan Maya lagi. Maru pun berkata kalau Maya sedang mengumpulkan semua teman dekatnya untuk pergi bersama ke kolam berenang. Mendengar itu, Yuta pun langsung berpikir dalam hatinya kalau hubungannya dengan Maya tidaklah sedekat itu. Ia hanya berbicara dengan Maya beberapa kali, sehingga belum bisa dikatakan teman dekat. Namun Maru membalas kalau Maya pasti akan mengundang Yuta nantinya. Yuta pun tidak terlalu berharap. Kemudian Maru juga berkata kalau tujuan ia membeli barang ini ialah untuk dikirim kepada teman online-nya. Maru berkata kalau mereka kenal di suatu forum anime dan mereka memiliki cukup banyak kesamaan, sehingga gampang akrab. Maru juga berkata kalau teman online-nya itu ialah seorang wanita mahasiswa. Mendengar kata mahasiswa, Yuta langsung teringat dengan Yomi. Yuta pun langsung bertanya apakah Maru menyukai teman online-nya tersebut. Mendengar itu, Maru pun memberikan reaksi tersipu. Maru pun tidak dapat menjawab. Ia langsung segera permisi untuk pergi ke kamar mandi. Yuta pun cukup terkejut melihat tingkah sahabatnya tersebut. Karena ini pertama kalinya Yuta melihat tingkah Maru yang seperti itu. Kemudian setelah Maru meninggalkan Yuta sendirian, tiba-tiba Saki datang dan memanggil Yuta. Yuta yang menyadari itu langsung terkejut. Ia tidak menyangka bisa bertemu Saki di situ. Saki bertanya apa yang sedang dilakukan Yuta di sini. Yuta membalas kalau ia sedang menunggu di sini karena dekat dengan tempat kerja mereka. Mendengar itu, Saki pun mengangguk dan langsung pergi. Yuta pun seketika heran dengan percakapan singkat mereka.
Setelah melihat ke arah jam, ia pun sadar kalau shift kerjanya sudah hampir dimulai. Yuta pun dengan segera langsung berangkat ke tempat kerjanya. Kemudian setelah tiba di toko buku tempat ia kerja, di situ Saki dan Yomi sudah tiba duluan dan sudah menggunakan seragam kerjanya. Yuta pun dengan segera berganti pakaian dan mereka mulai bekerja. Setelah beberapa jam, tiba waktunya jam istirahat. Setelah Saki pergi ke ruang istirahat, Yomi tiba-tiba langsung mendatangi Yuta. Yomi berkata kalau Saki bekerja terlalu rajin. Yomi merasa kalau Saki ialah tipe orang yang menganggap kalau semua pekerjaan bisa ia kerjakan. Itulah mengapa ia terlihat sedikit kesal pada saat jam istirahat tiba. Yomi berkata kalau Saki terlalu memaksakan dirinya untuk hal yang tidak bisa ia lakukan. Yuta berkata kalau Saki tidak bisa menahan diri. Ia sangat ingin berjuang keras sampai ke titik di mana ia enggan untuk berhenti, yang bahkan Yuta sendiri pun tidak bisa menghentikannya. Kemudian Yomi pun membalas kalau Yuta memang benar-benar menghargai adiknya, yaitu Saki, maka ia harus mencoba melangkah lebih ke wilayahnya. Yuta sedikit bingung dengan saran dari Yomi barusan. Ia bingung mengenai arti dari melangkah lebih ke wilayah seseorang. Tanpa banyak berpikir, ia pun melanjutkan pekerjaannya. Kemudian dilanjutkan pada saat perjalanan pulang. Seperti sebelumnya, Yuta pulang bersama dengan Saki. Saat sedang berjalan, Yuta teringat dengan perkataan Yomi tadi. Dan bukan hanya Yomi, Maru tadi juga sempat berkata sesuatu kepada Yuta. Maru tadi berkata kalau tidak baik jika seseorang terlalu memaksakan diri sampai lupa beristirahat. Itulah sebabnya kita sebagai orang dekatnya harus menghentikannya. Yuta yang setuju dengan pemikiran Maru tersebut pun mulai berbicara kepada Saki. Yuta bertanya apakah Maya mengundang Saki untuk pergi ke kolam berenang. Namun Saki membalas balik dengan bertanya, yaitu apakah Yuta juga diundang atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, Yuta sadar kalau Saki pasti sudah diundang. Yuta pun menjawab kalau Maya belum ada menghubunginya. Mendengar itu, Saki kemudian bertanya apakah Yuta ingin ikut pergi ke kolam berenang. Yuta yang mendengar itu merasa kalau perkataan Saki barusan seperti ajakan untuk pergi ke kolam berenang berdua. Namun Yuta tidak ingin terlalu berharap, yang dimana nantinya akan menimbulkan salah paham. Yuta pun menjawab kalau ia tidak terlalu suka pergi dengan orang-orang yang gampang bergaul seperti Maya dan teman-temannya. Saki mendengar jawaban itu seketika menunjukkan ekspresi sedih, namun ia memaksa untuk kembali tenang. Yuta yang melihat itu pun bertanya kembali kepada Saki. Saki pun menjawab kalau ia tidak akan ikut. Di situ Yuta merasa kalau Saki sedikit terganggu dengan jawaban Yuta tadi. Yuta pun bertanya apa alasan Saki jadi tidak ingin ikut. Namun Saki hanya diam dan tidak menjawab bahkan sampai mereka sampai di rumah. Kemudian kita masuk ke chapter ketiga dengan judul 24 Agustus hari Senin. Dilanjutkan keesokan harinya di pagi hari. Yuta baru saja bangun dan segera ingin sarapan. Saki ternyata sudah bangun duluan dan sudah sarapan duluan. Yuta pun sarapan sendirian. Kemudian tidak lama kemudian Akiko pun pulang ke rumah. Akiko terlihat kelelahan, sehingga Yuta pun menawarkan es krim kesukaannya. Akiko pun dengan senang hati menerimanya. Mereka berdua pun duduk di meja makan. Kemudian Yuta teringat mengenai saran yang ia terima dari Yomi dan Maru, yaitu untuk menghentikan Saki yang terlalu memaksakan diri. Yuta sadar kalau ia harus segera menghentikan Saki sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, hal yang tidak diinginkan di sini tuh maksudnya kayak kecapean yang berlebihan dan jatuh sakit. Yuta ingin agar Saki ikut dengan Maya ke kolam berenang sebagai bentuk refreshing. Yuta ingin segera membantu Saki. Namun ia takut kalau Saki akan marah jika ia terlalu mencampuri urusan pribadinya. Untuk itu Yuta pun mencoba menanyakan saran kepada Akiko. Yuta bertanya apakah Saki tipe orang yang akan membenci orang yang memaksanya. Akiko menjawab kalau ada kemungkinan Saki akan benci. Namun jika Yuta benar-benar ingin membuat rencana dengan Saki, mungkin Saki tidak akan keberatan. Yuta pun membalas kalau ia sudah mempunyai rencana untuk mengajak Saki. Mendengar itu Akiko sempat terdiam sebentar. Kemudian ia bertanya apakah Yuta menyukai Saki dan apakah Yuta ingin mengajak Saki kencan. Mendengar pertanyaan mendadak itu, Yuta pun terdiam terkejut.
Ia tidak menyangka kalau Akiko akan salah paham sejauh itu. Yuta pun menjelaskan kalau ia hanya ingin membantu Saki yang terlalu memaksakan dirinya. Akiko pun tertawa kecil mendengarnya dan kemudian ia mengatakan kalau Saki sudah seperti itu sejak SMP. Hal itu terjadi karena Akiko sering meninggalkan Saki karena pekerjaannya. Alhasil, Saki pun tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Namun Akiko berkata kalau ia sebenarnya ingin agar Saki sedikit bertindak egois. Akiko ingin agar Saki sesekali memanjakan dirinya dan melupakan sejenak pekerjaan dan belajarnya. Akiko pun memohon kepada Yuta agar Yuta membantu Saki untuk tidak terlalu memaksakan diri, bahkan biarpun harus memaksanya sekalipun. Akiko berkata andai nanti Saki membenci Yuta, maka ia akan membantu Yuta agar berbaikan lagi. Mendengar itu, Yuta pun menerima permintaan dari ibu tirinya tersebut. Kemudian Yuta pun segera pergi menuju ke kamar Saki. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, Saki pun keluar. Yuta langsung berkata kalau ia ingin membicarakan soal ajakan dari Maya. Namun sebelum selesai berbicara, Saki langsung memotong pembicaraan dengan berkata kalau ia tidak akan ikut. Saki berkata kalau ia tidak punya waktu untuk itu. Yuta pun terdiam sebentar melihat respon dari Saki. Namun Yuta tidak ingin menyerah kali ini. Ia pun berkata kalau ia ingin ikut dengan Maya ke kolam berenang. Yuta pun meminta nomor kontak Maya kepada Saki. Tujuan Yuta berkata demikian ialah agar Saki memikirkan kembali keputusannya dan menganggap kalau sesekali tertarik untuk bersenang-senang adalah hal yang wajar. Yuta ingin agar ketertarikannya itu menular juga ke Saki. Namun Saki menjawab dengan cepat kalau ia tidak mau. Lebih tepatnya, Saki tidak mau memberikan kontak Maya kepada Yuta. Mendengar itu, Yuta terdiam sejenak dan berpikir. Yuta heran mengapa Saki terlalu waspada, padahal Yuta hanya ingin meminta kontak Maya. Kemudian Saki pun sedikit terkejut dengan perkataannya yang keluar dari mulutnya barusan. Saki pun dengan segera mengoreksi perkataannya dengan mengatakan kalau ia merasa itu tidak sopan untuk memberi kontak Maya kepada Yuta tanpa seizin Maya. Yuta yang mendengar itu pun sedikit setuju. Ia menganggap itu adalah hal yang wajar untuk berpikir demikian. Saki pun berkata kalau ia akan mengabari Yuta jika Maya setuju. Kemudian setelah itu Yuta pergi menuju ke tempat les musim panas. Yuta mengikuti kursus belajar selama musim panas untuk persiapan masuk ke universitas. Sesampainya di sana, Yuta bertemu dengan seorang gadis tinggi yang menyapanya. Gadis itu menyapa Yuta karena Yuta menggunakan buku catatan dari toko buku tempat ia bekerja. Gadis tersebut berkata kalau ia pernah melihat buku itu sebelumnya. Gadis itu pun tahu kalau buku itu berasal dari toko buku di mana Yuta bekerja. Akan tetapi, Yuta tidak memberitahukan soal ia yang bekerja paruh waktu di toko tersebut. Yuta merasa kalau hal itu terlalu privasi untuk dibicarakan. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan belajar mereka. Kemudian setelah keluar dari tempat kursus, Yuta hendak ingin segera pergi ke tempat kerjanya. Namun, Yuta melihat Yomi yang sedang nongkrong dengan temannya di sebuah kafe dekat kursusnya. Karena mereka cukup dekat jaraknya, Yuta pun bisa mendengar semua pembicaraan mereka. Yomi dan teman-temannya membahas soal studi kasus kuliah mereka. Mereka beberapa kali bahkan sampai berdebat cukup panjang. Kemudian setelah cukup lama berdebat, Yomi pun izin untuk pergi ke tempat kerjanya. Saat keluar, ternyata Yomi sudah sadar kalau Yuta melihat dan mengupingnya dari tadi. Yomi pun dengan segera menjahilinya. Mereka berdua pun segera berjalan ke tempat kerja. Di perjalanan, Yomi berkata kalau ia sebenarnya malas untuk berpergian dengan mereka. Apalagi saat bersama dengan mereka, pasti topik bahasannya selalu mengenai studi kuliah. Namun Yomi berkata kalau ia tidak bisa menolak ajakan mereka. Yomi berkata, sekalipun ia keberatan, namun ia sadar pasti ada juga hal positif yang bisa ia ambil. Mendengar itu, Yuta langsung teringat dengan Saki. Yuta sadar inilah yang menjadi perbedaan antara Yomi dengan Saki. Kalau Yomi, ia pasti akan selalu menerima ajakan seseorang sekalipun ia keberatan dengan hal itu. Yuta menganggap kalau Yomi bisa menyeimbangkan antara sisi malas dan sisi rajinnya sehingga ia siap dengan kondisi apapun dan kapanpun. Dan tentunya hal itu bisa terjadi karena Yomi memiliki seseorang sebagai tempat nyamannya, yaitu teman-temannya tadi.
Yuta pun berpikir apakah Saki bisa seperti itu juga jika ia memiliki seseorang sebagai tempat kenyamanannya. Kemudian setelah mereka sampai di toko buku, mereka berjumpa dengan Saki yang juga baru tiba. Yomi langsung menyapa Saki dan mendatanginya. Saki yang melihat kedatangan mereka berdua pun langsung bertanya. Yomi kemudian menjawab kalau mereka tidak sengaja berjumpa di jalan dan memutuskan untuk jalan bersama ke sini. Saki pun membalas senyum Yomi dengan wajah yang dingin seperti biasanya. Melihat itu, Yuta sedikit terkejut, karena baru kali ini ia melihat Saki mau bercanda dan tersenyum seperti itu dengan orang lain. Yuta pun sadar kalau senyuman Saki memiliki makna tersendiri di baliknya. Kemudian dilanjutkan pada saat jam bekerja. Yuta berusaha mencari waktu untuk bisa mengobrol berdua dengan Saki. Namun Saki selalu menghindari Yuta. Bahkan saat Yuta bertanya mengenai respon Maya tentang waktu itu, Saki hanya membalas dengan menggelengkan kepala dan langsung pergi. Kemudian setelah selesai bekerja, seperti biasa, Yuta menunggu Saki untuk pulang bersama. Namun Saki mengirim pesan kalau ia akan pergi duluan karena harus belanja dulu. Yuta pun terpaksa pulang sendirian malam itu. Sesampainya di rumah, Yuta langsung segera menyiapkan makan malam. Karena Saki belum pulang, maka Yuta harus menyiapkan makanannya sendiri. Namun pada saat ingin menyiapkan, tiba-tiba Saki pulang ke rumah. Saki yang melihat Yuta yang sedang menyiapkan makanan pun langsung meminta maaf. Saki pun dengan segera menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Kemudian selagi makan, Yuta bertanya kembali soal respon Maya mengenai waktu itu. Mendengar itu, Saki pun seketika terlihat kesal. Ia kemudian mengambil handphonenya seolah-olah ia terpaksa melakukannya. Namun sebelum Saki hendak ingin memberikan kontak Maya, Yuta tiba-tiba menghentikan Saki. Yuta berkata kalau ia sebenarnya tidak peduli dengan Maya. Saki mendengar itu berubah dari yang tadinya kesal menjadi kebingungan. Yuta pun melanjutkan dengan berkata kalau ia hanya ingin pergi ke kolam berenang bersama dengan Saki. Yuta kembali berkata kalau alasan ia meminta kontak Maya ialah karena ia berharap Saki menjadi cemburu karena hanya Yuta saja yang akan bersenang-senang menikmati liburan nantinya. Yuta juga berkata kalau ia tahu kalau Saki sebenarnya ingin ikut ke kolam berenang. Mendengar itu, mulut Saki seketika tertutup rapat. Ia pun terdiam. Kemudian setelah beberapa saat, Saki pun kembali bicara. Ia bertanya mengapa Yuta sangat ingin agar dirinya ikut ke kolam berenang. Yuta pun menjawab kalau akhir-akhir ini Saki terlalu memaksakan dirinya, sehingga tidak lama lagi ia pasti akan hancur dengan sendirinya. Kemudian Yuta melanjutkan dengan berkata kalau ia khawatir dengan Saki. Mendengar itu, Saki kembali terdiam sambil menatap Yuta. Namun Saki kembali membalas kalau ia tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Saki pun segera pergi ke kamarnya dan meninggalkan nomor kontak Maya di atas meja. Yuta pun berkata dalam dirinya kalau ia masih gagal untuk membantu Saki kali ini. Oke Lakima, itulah pembahasan dari perspektif Yuta atau dari sudut pandang Yuta. Seperti biasa, di akhir video aku juga akan sertakan buku harian Saki. Kalau kalian udah nonton dari part-part sebelumnya pasti udah tau lah. Nah, alasan aku selalu menampilkan buku harian Saki yaitu supaya kalian tahu jalan ceritanya dari perspektif atau sudut pandang si Saki. Kalau kalian nanya, Min ini penting atau enggak? Ya iyalah Kima, karena kalian sendiri bisa tahu lah dari pembahasan tadi kalau Saki itu tipe karakter yang tidak terbuka. Jadi, supaya kita tahu jalan ceritanya semua, ya kita juga harus baca dari sudut pandang si Sakinya. Oke? Inilah dia buku harian Saki. Oke Lakima, sekian pembahasan part satunya. Kita akan sambung di part keduanya nanti. Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.